Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habib rabbil alamin. Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ij'alna bi khair. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Fa'alaikum bil jama'ati fa inna Allahi ma'al jama'ah wa man shadda fil nar. Sunanu al-Imam Sa'id ibn Mansur wa huwa mutakawwinun min mujalladain lil Imam Sa'id ibn Mansur al-Khurasani al-mutawaffa sanata 227. Awaluhu babul hasi ala ta'limil fara'id. Permulaan daripada kitab Sunan yang terdiri daripada 2 jilid. Al-has ala ta'limil fara'id, anjuran, targhiban untuk kita mempelajari perkara-perkara fardu. Qala hadatsana Abu Awanah wa Abu al-Ahwas wa Jarir ibn Abdul Hamid al-Asim bin al-Ahwal an Mu'arrif al-Ijli قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. Pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pelajarilah al-faraid. Yang dimaksudkan dengan al-faraid di situ jam'u faridatin wa hiya an-nasibul muqaddaru fi kitabillah, hitungan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dengan meninggalnya seseorang, tarikah harta pusaka atau warisannya akan diwaris oleh ahli waris. Ahli waris terbagi kepada 2 golongan. Ada yang mewarisnya dengan urut, dengan ketentuan daripada nas Al-Quran dan juga hadis. Ada yang mewarisnya secara ta'sib, seperti jami'ul dhukur, kecuali orang-orang tertentu. Seperti zauj, dia tidak akan dapat warisan secara ta'sib. Sementara selain daripada az-zauj, selain daripada al-akh, ibnul akh, syaqiq, awli abin, mereka termasuk daripada ashabil furud. Sedangkan yang selain daripada mereka akan mendapatkan warisan secara ta'sib. Dan ada di kalangan ahli waris yang mendapatkan warisan daripada kedua-duanya, seperti al-ab. Kadang-kadang dapat 1/6, kadang-kadang mendapatkan 1/6 saja, kadang-kadang menjadi asabah, dan kadang-kadang mendapatkan 1/6 plus dengan asabah. Itu bukan waktu untuk kita menguraikan. Yang sangat pasti, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ilmu al-faraid adalah merupakan nisbul ilm, sebab dia membicarakan tentang harta pusaka setelah seseorang meninggal dunia. Ta'allamul faraidha, pelajarilah perkara-perkara fardu, maksudnya bahagian-bahagian tertentu daripada ahli waris. Wallahan ay al-lughat al-arabiyyah, bahasa Arab, supaya dengan kita dapat memahami bahasa wahyu, bahasa Al-Quran dan hadis. Jadi daripada perbuatan para masyayikh, jangan sampai dengan kita live, kita dengan kawan-kawan yang di luar, kita menguasai semua bahasa, tapi ternyata dengan bahasa yang sepatutnya itu tersemat dalam hati dan juga dalam ingatan tidak kita pelajari. Yang dengan bahasa manapun itu, dengan bahasa kasarnya adalah bahasa ahli neraka, begitu dikatakan. Ya kan? Itu semuanya adalah bahasa ahli neraka. Bahasa ahli surga atau bahasa yang satu-satunya dipakai sama ahli surga adalah bahasa Arab. Orang Arab tidak menggunakan bahasa Perancis, tidak menggunakan bahasa Melayu, tidak menggunakan bahasa Inggris. Semua bahasa yang kita bahasakan sekarang ini
itulah bahasa ahli nar, bukan bahasa ahli surga. Bahasa ahli surga itu cuma hanya satu. Nabi kita pesankan kepada kita untuk kita mempelajari bahasa Arab dan juga untuk kita mencintai bangsa Arab. Satu, dikarenakan karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, bil annani Arabiyun, karena aku daripada bangsa Arab. Yang ketiga, wali anna lughat ahli jannati, itu juga dengan bahasa Arab. Ta'allamu al-faraida wal lahna was sunnata kama ta'allamun al-Quran, sebagaimana dengan kalian mempelajari Al-Quran Al-Karim, sebagaimana dengan kita dituntut untuk kita mempelajari bahasa wahyu, bahasa Al-Quran, kita juga dituntut untuk kita mempelajari 3 perkara. Yang pertama hubung kaitnya itu dengan kematian, ilmu faraid. A'ti, Nabi kita berpesan, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan kulladhi hak, tiap orang yang ada hak, haknya 2/3, haknya 1/3, haknya 1/8, haknya 1/4, ataupun juga haknya 1/2. Jadi dengan kita dapat menghitung ashabul furud yang tidak luput daripada 6 keadaan. Iman dengan mereka akan mendapatkan 2/3 seperti dengan bintang, 2 orang anak perempuan itu dengan bintang ibnin, 2 orang anak perempuan daripada anak laki-laki atau cucu daripada anak laki-laki perempuan, 2 ataupun juga lebih. Kalau 1 akan mendapatkan setengah, kalau 2 akan mendapatkan 2/3. Kemudian yang berikutnya ats-tsulusu, sulusu seperti akan mendapatkan sulus. Kemudian dengan daripada ikhwah li pun juga akan mendapatkan sulus. Berikutnya itu adalah as-sudus yang akan mendapatkan 1/6 seperti seperti ab, seperti bintu an ibn pada waktu terkumpul dengan bintun syakih. Pada waktu ada bintun akan mendapatkan 1/2, bintu ibnin akan mendapatkan 1/6. Begitukah halnya antara ukhtun syakikah dengan ukhtun li abin. Ukhtun syakikah akan mendapatkan 1/2, ukhtun li abin akan mendapatkan 1/6. 3, 2/3, 1/3, 1/6. Hitungan berikutnya setengah, 1/4 dengan 1/8. Setengah hanya 2 orang. Zauj dengan zauj saja. Zauj 5 orang yang mendapatkan setengah. Zauj akan mendapatkan setengah kalau pada waktu tidak ada far'un waris. Kemudian dengan bintun akan mendapatkan setengah kalau pada waktu bersendirian. Bintu benin akan mendapatkan setengah kalau tidak ada mu'assib dan juga tidak ada bintun yang lebih dekat. Kemudian yang berikutnya ukhtun syaqiqah dengan ukhtun li abin. Ukhtun li abin, ukhtun syaqiqah, bintu benin, bintun dengan az-zauj. Yang akan mendapatkan 1/4, 2. Iba dengan suami pada waktu si perempuan yang meninggal ada far'un waris, sehingga dengan zaujah akan mendapatkan 1/4 kalau pada waktu tidak ada far'un waris, tidak ada anak suami yang meninggal. Yang keempat itu adalah 1/8 hanya khusus kepada zaujah saja kalau pada waktu dengan suami yang meninggal dunia ada far'un waris. Maka zaujah akan berpindah daripada 1/4 menjadi pada 1/8. Baik 1 orang ataupun juga 2 tidak ada perbedaannya. Kalau seandainya ada 4 orang istri sekalipun, keempat-empatnya musydarikin untuk mendapatkan 1/4 atau juga 1/8. Qala akhiruhu babu jami'i syahadati. Qala haddatsana Akabr bin Khalid qala haddatsani Siddiq ibn Musa ibn Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fastanakhat ay barakat bi rahilatuh. Pada waktu Nabi kita sampai ke Madinah, maka dengan tunggangan Nabi kita duduk barakat baina dari Ja'far ibn Muhammad ibn Ali wa dari Hasan ibn Zaid. Fatahun nasu, maka pada waktu Nabi kita baring duduk di antara 2 rumah tadi itu, orang pun berdatangan. Faqalu ya Rasulullah al-manzil. Apakah di sini berarti tempat kediaman, di sini lokasi untuk nanti Nabi kita dibuatkan rumah atau untuk Nabi kita bertempat tinggal? Qala huna al-manzil. Ternyata unta tadi itu bangun kembali, pembahasat birahilatu. Faqala da'uha fa innaha ma'murah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi kita merebutkan onta baginda Nabi yang sedang berjalan, dak duk dak duk dak duk dak duk dak duk dak, terlalu laju, dak duk dak
duk, dak, duk, dak, duk, dak, duk. Nabi kita kata jangan dihalang. Ada yang menginginkan supaya singgah di perkampungan mereka, yaitu inginkan singgah di perkampungan mereka, direbutkan. Nabi kita jadi rebutan. Nabi kita berhenti dimanapun itu berarti barakat. Nabi kita singgah di mana saja berarti itu adalah nafahat. Nabi kita singgah di satu lokasi itu berarti aman daripada segala adab dan juga aman daripada segala gangguan. Siapa yang tidak menginginkan yang dengan seumpama baginda bertempat tinggal, berdomisili di tempat kediaman mereka. Walhasil Nabi kita katakan da'uha, biarkan saja untaku itu berjalan, fa innaha ma'mura ay min qibalil maula jalla wa ala, dia sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah akan berhenti nanti di lokasi mana, di kawasan mana. Summa kharajat bihi qala hatta ja'at bihi baba Abi Ayyub. Summa kharajtu bihi hatta ja'at bihi baba Abi Ayyub al-Ansari fastanakhat. Maka dengan unta tadi terus dilepaskan, dibiarkan sama mereka. Unta pun berjalan sampai ke tempat kediaman Abu Ayyub al-Ansari. Kali pertama saya membaca dan ingat sampai sekarang. Saya rasa pada waktu di Mekah cerita ini tentang cerita Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hubung kait kenapa Nabi kita berhenti di tempat Abu Ayyub al-Ansari pada waktu Nabi kita hijrah ke Madinah. Dikatakan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala merupakan salah seorang daripada warga, salah seorang daripada ulama, sejumlah tidak kurang daripada 400 ulama yang bersama Raja Tuba. Yang bersama Raja Tuba pada saat ketika itu, kumpulan daripada ulama yang bersama Raja Tuba pada waktu Raja Tuba melaksanakan ibadah nuzul. Jadi pada waktu itu Raja Tuba dalam ramalan, dalam perkiraan Nabi akhir zaman itu sudah hampir dibangkit, sudah hampir tiba. Tapi ternyata dengan ramalan tadi itu tidak tepat. Yang secara pastinya setelah beberapa tahun kemudian, jadi Raja Tuba membawa sejumlah tidak kurang daripada 400 orang ulama yang dibawa tadi itu dengan tujuan untuk membaiat, untuk membayar, untuk membaiat baginda Rasulullah SAW yang dengan mahajarnya hijrah beliau dari kota Madinah. Jadi sekembalinya atau pada Raja Tuba akan kembali ke Yaman, raja yang pertama yang memasangkan kelambu Ka'bah untuk Al-Ka'batul Musyarrafah. Jadi dulunya tidak ada kiswah. Kiswah yang pertama itulah hadiah daripada Raja Tuba, salah satu daripada Raja Yaman. Maka pesan daripada Raja Tuba bahwasanya Raja Tuba beriman dan percaya kepada Allah dan Rasulnya, beriman dan percaya dengan Nabi akhir zaman. Ulama yang 400 tadi itu diberikan amanah oleh Raja Tuba daripada mereka kepada generasi itu juga kepada keturunannya. Kalau seandainya Nabi akhir zaman itu muncul, maka sampaikanlah kepada Nabi akhir zaman yang bahwasanya dengan Raja Tuba telah beriman dan percaya kepadanya. Jadi dalam catatan atau dalam paparan sejarah dengan Raja Tuba tadi itu bukannya sekedar membawa 400 orang ulama daripada Yaman, tapi justru dengan 400 ulama tadi itu dikawinkan dengan warga tempatan. La'alla wa asa, nanti daripada keturunan mereka itu tergolong dalam kumpulan yang beriman dengan Nabi akhir zaman. Dikatakan daripada silsilah keturunan 400 ulama yang ditinggalkan oleh Raja Tuba dan dikawinkan dengan warga tempatan itu adalah Sayyiduna Abu Ayyub al-Ansari. Dan pada waktu Nabi kita singgah di sana tanpa ada yang memberitahukan, tanpa Nabi kita mendapatkan informasi, tidak ada wahyu atau juga tidak ada berita yang disampaikan kepada beliau. Pertama kali yang Nabi kita tanyakan kepada Abu Ayyub al-Ansari pada waktu beliau singgah di pekarangan rumah Abu Ayyub, mana dia syahadah atau mana dia amanah daripada Raja Tuba yang menyatakan Raja Tuba itu telah percaya dan beriman dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Jadi Nabi kita singgah di pekarangan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Allah panjang cerita tentang beliau, bagaimana Abu Ayyub yang pada saat Nabi kita singgah di rumah beliau, bagaimana selayaknya, maka dengan beliau rasa tidak nyaman kalau sampai Nabi kita di bawah sedangkan dengan beliau berada di atas, sehingga Nabi kita dipersilakan untuk berada di tingkat atas.
Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita katakan tetamu mundar-mandir bolak-balik, maka seeloknya untuk tidak mengganggu kenyamanan dan juga kestabilan kehidupanmu, lebih elok biar aku yang di bawah, Anda di atas. Ada lagi cerita-cerita yang menarik tentang kejadian-kejadian yang berlaku pada waktu Nabi kita berada di bawah dan dengan mereka dengan keluarga tinggal di atas. Qala bismillahirrahmanirrahim, da'uha fa inna ma'mura fastanakha bi fatahu nas faqalu ya Rasulullah al-manzil. Ba'asat, kemudian dengan unta tadi itu bangkit kembali, faqala da'uha fa inna ma'mura, summa kharajat bihi hatta jat bihi mimbar, summa kharajtu bihi hatta jat bihi mimbar, fastanakhat bihi summa tahallalat. Jadi untuk yang berikutnya unta tadi itu singgah duduk di kawasan mimbar, istanakat barakat, summa tahallalat. Qala walinasi sama arisun. Aris kalau dengan bahasanya sama dengan kazibu, sama dengan saum, kita sebut dengan wakaf. Walinasi sama, dan di sana ada terdapat aris, kanu yarushunahu wa yuqimunahu wa yatabarraduna fihi. Aris tadi itu mereka siram, mereka rawat, mereka jaga kebersihannya, dan mereka bertabarut. Jadi dengan lokasi yang di tengah-tengah tempat tersebut dijadikan sebagai lokasi tabarut untuk mereka menyejukkan keadaan atau menyejukkan diri. Fanazala, maka Nabi kita pun turun daripada tunggangan beliau, fa'awa ila dhilli, terus Nabi kita bernaung di bawah bayangan dan turun di sana. Aba Ayyub pun datang menyusul, faqala ya Rasulullah inna manzili aqrabu al-manazili ilaik. Aba Ayyub datang, yang walaupun onta tadi itu tidak tepat, tadinya memang sudah berhenti di pekarangan rumah Aba Ayyub, tapi kemudian bangkit kembali ke kawasan mimbar. Disitulah Aba Ayyub datang menjumpai baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya tempat kediamanku merupakan tempat yang paling dekat dengan baginda. Kinna manzili aqrabu al-manazili ilaih, fangkul rahlaka ilayya, maka pindahkan saja tunggangan itu ke tempat saya. Nabi kita bersabda, na'am, fadhaba birahlihi ila manzil. Sumata rajulun akhar faqala ya Rasulullah izil alayya, singgah di rumah saya atau tempat kami. Faqala inna rajula ma'a rahlihi haitsukan. Nabi kita menjawab kepada laki-laki yang kedua yang menyarankan agar dengan baginda tinggal di rumah beliau, sesungguhnya seseorang itu bersama tunggangannya. Di mana tunggangannya, di mana kehendaknya, disitulah kita akan berhenti. Sekarang dengan tungganganku sudah berada di rumah Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah hatta shalla bin nasifihi sintai asyrata lailatan, dan Nabi kita kekalkan kazibu tadi itu saum tahmuatan dalam berapa orang itu dikekalkan, dan Nabi kita mengimami mereka di situ selama tidak kurang daripada dalam 12 malam. Itu hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab Sunan Sa'id ibni Mansur. Sanaduhu juga melalui Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani bisanadi risalatin al-awail as-sumbuliyah. Saya riwayatkan kitab Sunan Sa'id ibni Mansur itu dengan sanad yang disebutkan oleh Syekh Yasin di dalam kitab al-awail as-sumbuliyah. Qala wa huwa an syekhina Al-Allamah Musnidil Hijaz Muhammad Yasin Al-Badani arwi Sunan Sa'id ibni Mansur bisanadi risalatil awail as-sumbuliyah. Itu saya dapat riwayat al-awail as-sumbuliyah daripada Syekh Utsman Al-Katafani. Syekh Utsman Al-Katafani murid kepada Syekh Yasin. Jadi pada waktu itu dengan beliau Syekh Yasin amanahkan untuk membacakan al-awail as-sumbuliyah, hadis-hadis awail as-sumbuliyah. Itu yang disebutkan di situ hanya hadis-hadis yang pertama saja, awailnya saja, awakhirnya tidak ada. Jadi antara maghrib dengan isya kami bertalaqi dengan Syekh Utsman Al-Katafani, orang tua kepada Ustadz Desturi, mungkin kalian tidak tahu, dan meninggal, kedua-duanya sudah meninggal dunia di Kalimantan Barat. Kemudian antara maghrib dengan isya dengan beliau, setelah sembahyang isya baru kami meriwayatkan hadis-hadis musalsal dengan Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Badani rahimahullah.
Hadis-hadis mustahsan ini biasanya diriwayatkan kalau pada itu dengan kita sudah bertalaki kutubul hadis. Minimal kita sudah pernah membaca kutubul al-hadis yang dalam kutubus sittah. Anil Allama Sayyid Abdullah ibn Tahir al-Haddad biriwayatihim kepada muallifiha al-Hafiz Sayyid ibn Mansur ibn Syu'bah al-Khurasani al-Makki rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Musannaf, Musannaf Ibn Abdul Razak dengan Musannaf Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah 8 jilid 10 dengan kamusnya di penghujung. Sementara Musannaf Ibn Abdul Razak ini dalam 25 jilid. Yang saya katakan kemarin itu tertukar. Yang 10 itu adalah Musannaf Ibn Abi Syaibah. Yang 25 mujallad Musannaf Ibn Abdul Razak yang sudah kita riwayatkan. Baca Hakim awaluhu supaya hilang mengantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala babu ma yaqulu rajul idza dakhala al-khala. Bacaan yang dibaca pada waktu kita masuk tandas. Qala hadatsana Baqi bin Mukhallad rahimahullah. Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala hadatsana Hushaim an Bashir an Abdul Aziz bin Abi Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila Nabi kita masuk ke tandas, qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Kalau pada waktu kita masuk tandas, pahami bahasa hikmah dan rahasia. Pada saat kita masuk ke masjid, kita juga ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan pada waktu kita masuk ke tandas pun juga dengan kita ucapkan a'udzubika, kita minta perlindungan dengan Allah. Kalau pada waktu kita melakukan hubungan intim dengan istri, kita baca doa Allahumma jadibna syaitan, kita minta perlindungan daripada syaitan. Dan pada waktu kita masuk tandas dengan kita minta perlindungan juga daripada syaitan. Itu merupakan suatu perkara yang wajar. Kenapa? Sebab memang tumpuan dan tempat kediaman syaitan itu di tempat-tempat yang kotor, seperti WC, tandas, atau juga tumpuan sampah dan tempat-tempat yang seumpamanya. Sehingga dengan kita minta perlindungan dengan Allah daripada al-khubus wal khabais. Al-khubus dzukranus syayatin, setan-setan yang jantan dan yang betina, daripada gangguan dan juga daripada tipu dayanya. Tapi kenapa ada bacaan ta'awuz, minta perlindungan dengan Allah pada waktu kita akan membaca Al-Quran, satu, dan juga pada waktu kita akan masuk ke masjid? Tidakkah sebagaimana kita ketahui, Quran itu adalah barakah, Quran itu adalah rahmah, Quran itu adalah maghfirah, Quran itu adalah ibadah. Dengan membacanya kita akan mendapatkan kejaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Dan juga lebih mengherankan lagi, pada waktu kita masuk ke masjid, kenapa dengan kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan? Supaya kita paham dengan bahasanya, minta perlindungan dengan Allah pada waktu kita masuk ke WC sebab itu tempat kediamannya. Tapi minta perlindungan dengan Allah pada waktu kita masuk ke masjid, supaya jangan sampai dengan kita tidak dapat membeda-bedakan antara masjid dengan tempat-tempat lainnya. Syaitan nanti akan menggoda Anda. Coba kalau Anda perhatikan, mudah-mudahan kita tidak terbabit lagi. Cukuplah dengan teman-teman kita yang tidak tahu, cukuplah dengan teman-teman kita yang tidak mendapatkan panduan dan arahan. Kita masuk ke masjid, terus kita lihat kawan-kawan kita memang betul-betul subati, seakan-akan handphone itu sudah menjadi ilahun yu'bad min dunillah, sampai kepada Tuhan disembah selain Allah. Buktinya mana? Kamu bawa kemana-mana, Hamdan kawin, sampai haki kawin. Itu mana kawin, tak tahu yang mana, saya pun tidak pasti yang mana yang sudah kawin. Kalau seandainya dengan seseorang yang sudah kawin, istri itu dibibir saja ke sana kemari. Masuk rumah, istri dibibir atau dipegang tangannya. Masuk kereta, tangannya dipegang. Masuk kapal, tangannya dipegang. Masuk tandas, tangannya dipegang. Pokoknya kemana-mana kita pegang tangan istri. Jadi saya katakan, bukan lo saja yang punya istri, aku juga punya istri. Lebih banyak daripada awal. Tapi aku tak bawa pegang istriku ke sana kemari seperti Anda. Nah, apa bedanya dengan handphone?
Bangun tidur handphone yang kita jadi. Kalau terjatuh daripada batal kita raba ke sana kemari. Masjid kita bawa handphone. Di rumah kita dengan handphone. Di pasar kita dengan handphone. Di kuliah kita dengan handphone. Betul tak kalau kita katakan seumpama ilah yu'bad min dunillah. Jadi jangan sampai ke tahap itu. Kesian diri kita. Ini mungkin antara daripada hikmat yang tidak terungkaikan. Kenapa pada waktu kita masuk ke masjid dengan kita minta perlindungan dengan Allah daripada godaan syaitan. Supaya jangan sampai kita berada di tempat yang mulia tapi kita tidak dipandang mulia. Supaya jangan sampai kita berada di tempat yang paling istimewa kita tidak mendapatkan yang teristimewa. Supaya jangan sampai pada waktu kita berada di rumah Allah ternyata dengan kita jauh daripada Allah. Nabi kita pesankan kepada seorang Badawi yang kencing di masjid. Masjid ini dibina untuk zikir, untuk sembahyang, untuk kita mengingat Allah. Satu-satunya tempat yang merupakan tumpahan rahmat dan maghfirah. Kalau kamu perasan doa yang kita baca setelah kita minta perlindungan dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca salawat, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba. Ada doa semacam itu pada waktu kita masuk kemana saja, semewah dan semahal istana atau apartemen, resort, rumah, villa dan juga kediaman berupa homestay dan lain sebagainya, tidak ada bacaan pada waktu kita masuk seperti itu. Allahumma ighfirli dzunubi, ampunkan dosa kesalahanku. Berarti ini tempat untuk kita mendapatkan keampunan, tempat untuk kita berkomunikasi dengan Allah, tempat untuk kita merintih-rintih, tempat untuk kita menangis, tempat untuk kita memberikan hati dan juga memberikan perasaan. Jadi minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan supaya kita tidak terperangkap, supaya jangan sampai matlamat dan tujuan masjid itu dibangun min ajli dzikrillahi wa iqamatis shalawat itu ternyata terpaling daripada risalahnya, terpaling daripada tujuannya. Yang dengan kita masuk ke masjid atas dua permintaan. Permintaan yang pertama, ighfirli dzunubi. Permintaan yang kedua, waftahli abwaaba rahmatik. Bukan bab, abwaab. Dan bukakan kepada saya pintu-pintu gerbang rahmatmu ya Allah. Rezekinya dengan rahmatnya Allah, kesehatan dengan rahmatnya Allah, ilmu dengan rahmatnya Allah, ketenangan dengan rahmatnya Allah, kebahagiaan dengan rahmatnya Allah, keampunan dengan rahmatnya Allah, panjang lebar. Anda boleh kembangkan ini setakat rumusannya saja. Jadi abwaaba rahmatik di situ artinya isyarat daripada doa agar jangan sampai dengan Anda pada waktu kita berada di dalam masjid ada penyekat-penyekat dan penjauh kita atau yang akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Atau dengan bahasa lebih jelasnya, usahakan dan upayakan agar dengan kita mampu untuk meraih atau untuk melamar, untuk menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita di dalam masjid. Tawaran daripada Khalifah Hisham ibn Abdul Malik kepada Sayyiduna Salim bin Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhum pada waktu ditawarkan dunia, kekayaan, jawatan, kedudukan. Apa kata beliau? Aku merasa malu dengan Allah pada waktu aku lagi sedang berada di dalam masjid untuk aku menadahkan tangan memohon kepada makhluk. Kenapa? Di waktu dengan salah seorang daripada hamba Allah, lupa saya nama sahabat berkenaan, meminang putri Sayyidina Abdullah ibni Umar pada waktu di dalam masjid. Pada waktu itu tidak dilayang sama beliau. Jadi kata beliau, kita pada waktu di dalam masjid itu azamatullah, keagungan dan kebesaran Allah itulah yang nampak dan yang sudah di dalam hati dan perasaan betul-betul berpangkalan di dalam hati. Tidak ternampak kebesaran, kedudukan, kehebatan sesiapapun, tidak nampak kebesaran makhluk dalam hidup pada waktu lagi sedang berada di dalam masjid, dan mudah-mudahan itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi dengan permintaan atau dengan lamaran tadi itu ditolak. Setelah keluar daripada masjid beberapa hari kemudian terus terjumpa. Siang melamar tadi itu jadi segan. Kenapa? Karena tidak dilihat pada waktu di dalam masjid. Beberapa waktu kemudian terjumpa secara kebetulan. Jadi kata Sayyidina Abdul Umar, apakah masih tetap juga ada berkenan untuk melamar anakku? Justru Tuan Guru lebih lagi daripada dahulu. Jadi pada waktu itu pun beliau berkenan untuk menerima sebagai menantu.
Dan beliau jelaskan kenapa beliau tidak bagi respon padaku di dalam masjid, sebab hinama nakunu bil masjid, itu kita sudah musul, seakan-akan kita tegak berdiri di hadapan Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu hikmatnya kita masuk ke masjid dengan membaca ta'awudz, supaya syaitan tak kacau, tidak mengganggu dan juga tidak menggoda kita untuk kita gunakan masjid buat kepentingan duniawi atau atas tujuan apa saja. Oh, saya risau, takut kalau seandainya nanti ada panggilan daripada mak, takut kalau ada panggilan daripada hospital yang akan menyibukkan mak, anak, adik, adik, saudara-saudara kita di hospital itu siapa? Allah. Jangan risau, Allah akan aturkan segala-galanya. Kalau kau tinggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan takwid, penggantinya yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru ma dzukira fil khawarij. Riwayat daripada Yahya ibnu Adam qala hadatsana Ma'dil an Abi Ishaq an Arfajah an abihi qala lama ji'a Aliyun bima fi askari ahli nahar. Tentang khawarij. Jadi Khawarij sebelum Sayyidina Ali melancarkan serangan kepada mereka, maka Sayyidina Ali menyarankan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas untuk mendebat mereka terlebih dahulu. Daripada sejumlah sekian ribu, hampir lebih daripada separuh yang kembali kepada Jadatul Tariq, kembali kepada kebenaran. Yang selebihnya tersisa kira-kira dalam 4.000 orang, itulah kumpulan yang diperangi oleh beliau. Lama ji'a Aliyun bima fi askari ahli nahar, pada saat tawanan daripada Khawarij tadi itu dihadirkan, dipertemukan kepada baginda Ali, qala man arafa syai'an falyakhudhu lama ji'a Aliyun bima fi askari ahli nahri. Jadi yang dihadirkan di situ adalah barang rampasan. Sesiapa saja yang tahu tentang rampasan yang terkumpul ini, dipersilakan untuk dia mengambilnya. Qala fakhatu ila qadra, tidak disebutkan berapa. Qala summa ra'aitu ba'du qad ughidat. Fara'aitu qala fakhatu ila qidran. Aku ambil barang-barang yang ada di situ kecuali satu periuk yang kemudian setelahnya saya lihat sudah diambil oleh orang lain. Jadi di antara daripada perbedaan peperangan yang berlangsung antara Jamaatul Muslimin dengan kufar, dengan orang-orang kafir, pada waktu memerangi kumpulan Khawarij yang kita sebut dengan kumpulan Bughat juga, pada waktu kita memerangi kumpulan yang memberontak, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa, itu yang mudbir, yang melarikan diri, tidak boleh dikejar, dan juga dengan tawanannya tidak dihamba sahayakan sebagaimana pada waktu kita berperang dengan orang-orang kafir. Kalau berperang dengan orang-orang kafir, harta rampasan mereka akan dirampas dan juga dengan tawanan akan kita hamba sahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadu daripada Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, daripada guru beliau Syekh Al-Faqih Al-Usul Abdul Qadir Ibni Taufiq Syalabi an Adi bin Zahir Al-Witri an Ahmad bin Natilahil Malik anil Amiril Kabir, terus bersambung sampai kepada Al-Imam Abi Amr Muhammad ibni Abi Bakar Muhammad ibni Ahmad ibni Hamdan anil Hasan ibni Sufyan anil Hafiz Abi Bakar ibni Muhammad ibni Abi Syaibah Al-Habsi Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Sunanu Ad-Darimi 2 mujallad. Abi Muhammad Ad-Darimi al-Mutawaffa sanata 255. Awaluhu babu ma kana alaina qabla bab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-jahli wat dhalalati, bab yang menyatakan tentang keadaan budaya kehidupan tradisi umat manusia sebelum kebangkitan baginda Nabi. Keadaan umat minal jahli wat dhalalah, dari sudut kejahilan dan kebodohan. Keadaan umat manusia sebelum kebangkitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca qala hadatsana Muhammad bin Yusuf wa anhu qala hadatsana Muhammad bin Yusuf an Sufyan an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ya Rasulullah ayu'akhadhu ar-rajulu bima 'amila fil jahiliyah qala man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima kana 'amila fil jahiliyah wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhir. Qala
riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menemui atau menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya bertanya, ya Rasulullah, ayu akhadu ar-rajulu bima amila fil jahiliyati, apakah dengan seseorang itu akan disanksi, akan dihukum atas segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukannya pada waktu dia di zaman jahiliyah. Ini cerita-cerita lama, dia sudah masuk Islam. Apakah kira-kira peristiwa, kejanggalan-kejanggalan, perkara-perkara negatif, kesalahan-kesalahan yang pernah dilaksanakannya sebelum dia masuk Islam itu akan disanksi oleh Allah nanti pada hari kiamat? Ayu akharujur rajulu ay hal yu'aqabur rajulu bima amila fil jahiliyati. Nabi kita bersabda, man ahsana fil Islam, seseorang yang berbuat baik setelah Islam, dia tidak akan disanksi, tidak akan diinterogasi, tidak akan disanksiasat, tidak akan dihukum atas segala perbuatan yang dilakukannya di zaman jahiliyah. Tapi kalau seandainya setelah masuk Islam masih juga tetap terbabit, kalau seandainya setelah masuk Islam tetap juga terbabit melaksanakan hal-hal yang negatif, qala ukhidha bil awwali wal akhir, dia akan disaksi dengan yang dahulu dan yang menyusul. Akhiruhu babu karahiyatil alhani fil Quran. Lahan, imalahan dengan makna kesalahan dalam harakat, imalahan itu dengan lagu yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin masih oke lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu itu kan lagu udah alhan yang sudah lebih daripada ukurannya. Jadi jangan seenak-enaknya kita mau kita pada guru tak seperti apa. Ini bukan kasidah. Kalau kasidah, ya Imam Ar-Rus liyasana sana. Putusnya sanadi, bukan sanadi. Enggak, sanadi. Ya sanadi, mana ada sa tambah alif. Allahu Akbar. Ada. Tuh. Tak boleh sesuka hati seperti itu. Kalau kita takbir Allahu Akbar, itu tidak sah. Atau Allahu Akbar, itu juga tidak sah. Jadi takbir kita ikut makhraj dan juga ikut harakatnya. Nah, jadi alhan yang seperti itu, lahan yang berubah makna, lahan yang diharapkan. Sementara kita dengan rentak yang merdu, dengan rentak yang bagus, waratil Quran tartila, itu insyaallah tidak mengapa. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis di sini lahan yang seperti apa? Lahan yang sehingga dengan lagu nagmah atau dengan rentak kita dan itu merubah ketentuan Al-Quran, ketentuan Al-Quran daripada bacaannya. Qala haddatsana Abbas bin Sufyan na'am an Ibnu Ulayyah. Qala haddatsana Al-Abbas bin Sufyan عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. كانوا يرون هذه الألحان في القرآن يرون محدثة. Mereka menganggap alhan dalam Quran itu satu perkara muhdas, satu perkara yang direka-reka atau yang diada-ada, tidak seperti itu bunyinya rentak bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada baginda dan yang Nabi kita bacakan kepada umat. Sanaduhu adwi kitab As-Sunan Bid-Darimi an Syekhina Muslimin Hijaz Muhammad Yasin Al-Fadani, daripada guru beliau Syekh Omar Hamdan, daripada guru beliau Al-Mu'arrikh Abdullah Muhammad Ghazi Al-Hindi, kedua-duanya daripada Al-Imam Al-Musnid As-Syed Hasan bin Muhammad Al-Habsyi Al-Makki, biriwayatihim bersambung sampai kepada Abi Muhammad bin Abdullah ibn Ahmad As-Sarakhsi an Abi Imran Isa ibn Umar As-Samarqandi anil Hafiz Abi Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram As-Samarqandi ad-Darimi wa bi sa'iru mu'allafatihi, dengan sanad tadi itu seluruh mu'allafat yang ditulis oleh Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita nak pastikan daripada ashab al-kutubus sittah, pertama dengan Imam Bukhari, Bukhara, dengan Imam Muslim daripada Kushairi, Al-Kushairi An-Naisaburi, itu juga sekarang di Iran.
Kemudian berikutnya Al-Imam Abi Daud As-Sijistani, itu juga adanya di Iran. Berikutnya Imam At-Tirmidzi pun juga adanya di sana. Hampir kesemua daripada ashabul kutubus sittah tidak ada seorang pun daripada bangsa Arab. Kesemuanya daripada orang-orang ajam. Jadi kebanyakan daripada ulama-ulama hadis, yang pertama secara pasti Al-Qazwini, An-Naisaburi, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, As-Sijistani, At-Rimsani, itu kesemuanya yang sekarang ini ada di Iran. Jadi ulama-ulama kita dahulu, dan juga dengan kita dapat buktikan dan juga dapat pastikan yang namanya apa anugerah, madad, minah daripada Allah Jalla wa'ala itu tidak pilih-pilih. Manjada wajar itu begitu dengan peribahasanya. Sesiapapun yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Kalau dia daripada bangsa Arab dia akan dapat. Kalau dia daripada bangsa ajam pun dengan kesungguhannya dia akan meraih dan juga dia akan memperolehinya. Jadi daripada ulama-ulama hadis, daripada ulama-ulama tafsir, daripada ulama-ulama fikih itu dalam berapa banyak jumlah bilangannya ternyata mereka bukan daripada bangsa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adabul Mufrad bil Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mempunyai beberapa mu'allafat di antara daripada kitab yang populer, yang masyhur. Selain daripada kitab Al-Jami'us Sahih di Imam Al-Bukhari, kitab Al-Adabil Mufrad besarnya seperti kitab Al-Azkar, kira-kira dalam 550 muka surat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu bab qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Pesan daripada Allah kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ibu dan bapa. Naam. Qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala Abu al-Walid ibni قال أبو الوليد ابن عيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار, telah meriwayatkan kepada kami yang duduk di rumah atau yang duduk di tempat kediaman itu, isyarat kepada tempat kediaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada baginda Nabi, amalan apa saja yang paling disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi kita menjawab as-salatu ala waktiha, sebaik-baik amalan, seafdal amalan, amalan yang paling disukai oleh Allah itulah melaksanakan sembahyang pada awal waktunya. Cukup dengan satu riwayat dan cukup dengan jawaban yang pertama ini saja. Kalau kita buat statistik dengan jumlah bilangan hampir lebih daripada dalam 1.000 juta penduduk Islam di seluruh dunia, hampir tidak kurang daripada dalam 1.200, 1.300, 1.400-an juta muslim di seluruh dunia. Bagaimana kita dengan hadis ahabbul a'mali ilallahi salatu fi awwali waqtiha, dalam berapa ramai yang beramal dengan hadis ini di kalangan umat Islam yang jumlah mereka sudah lebih daripada 1 billion, lebih daripada 1.000 juta yang melaksanakan sembahyang 5 waktu fi awwali waqtiha, pada permulaan waktunya. Ada yang sembahyangnya betul-betul rajin tiap waktu dengan faraid dan juga dengan nawafil qabliyah dan ba'diyahnya. Ada yang sembahyang di kalangan kita yang sembahyangnya hanya sekali dalam seminggu, kalau bukan pada hari Jumat dia tidak ke masjid, kalau bukan pada hari Jumat dia tidak sembahyang. Kumpulan yang ketiga yang hanya sembahyangnya sekali dalam setahun, kalau bukan karena hari lebaran, haji dan puasa dia tidak sembahyang. Kumpulan yang keempat yang disembahyangkan dengan 4 kali takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita kuburkan. Itu kan realitinya. Yang sembahyangnya faraid dengan nawafil, yang sembahyangnya faraid saja, yang sembahyangnya sekali seminggu, kalau tidak pada hari Jumat tak nampak batang hidungnya. Itu boleh Anda pastikan. Tengok saja, dah sembahyang langsung. Bila sembahyang Jumat, main bola sepak, artis, atlet, semuanya pergi ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga di tempat kita heran, masjid yang begitu besar sampai melempah ruang sampai keluar, hampar tiket di pekarangan masjid. Banyak masjid-masjid di KL dan juga di tempat-tempat di daerah-daerah seperti itu. Masjid yang sudah begitu gede dan besar tak cukup kan?
Allah, sampai hampir 3 tempat parking kereta pun situ ramai orang yang sembahyang. Tapi mana kumpulan tadi itu kalau pada tuh dengan sembahyang 5 waktu. Selidik punya selidik rupa-rupanya seperti satu kawasan tempat di Selangor, sebuah masjid namanya kawasan Bukit Hijau. Saya datang ke situ, ini ceritanya sudah lebih daripada hampir 10 tahunan yang lalu. Jadi setelah sampai ke sana, ijiki ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban, pas segala macam, ucapan tarhib. Pada waktu itu dengan imam dan juga dengan teman pada waktu yang sama, yang tugas imam di situ bekas kawan kita di sini. Cerita tentang masjid di Masjid Syekh memang langka di Malaysia. Masjid ini dibina atas pembiayaan daripada masyarakat. Tak ada sesen pun daripada duit kerajaan. Tak ada sesen pun daripada uang pemerintah. Masjid ini memang mempunyai satu kelainan daripada yang lain, dibina atas duit pembiayaan daripada masyarakat dan jamaahnya melempah ke luar. Gitu. Wah, saya pun seronok dalam hati, Masya Allah, tabarakallah, wajah dan patut kalau sampai dengan jamaahnya melempah keluar, karena ini dibina dengan uang rakyat, dibina dengan uang masyarakat. Tapi saya tak lama pahaman tadi itu meleset, tidak seperti yang saya tanggapi. Kata dia, jamaahnya semuanya, jamaahnya melempah keluar, jamaahnya melempah keluar, semuanya ada di luar. Oh, rupa-rupanya masjid tadi itu tak ada jamaahnya langsung. Tadinya kita merasa kagum, Masya Allah, sampai melempah keluar ramai sungguh jemaahnya. Enggak, katanya melempah keluar semuanya di luar. Innalillahi. Waktu di Bukit Hijau, kawasan Selangor, Kuala Selangor, ada satu kawasan tempat namanya Bukit Hijau. Ini baru dengan yang pertama. Yang pertama, Nabi kita ditanya tentang sebaik-baik amalan, Nabi kita menjawab as-salatu ala waqtiha. Ada kira-kira dalam berapa ramai di kalangan umat Islam yang melaksanakan sembahyang pada awal waktunya. Qultu sumayun, qala summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada ibu dan bapa lebih daripada kita berjuang di jalan Allah. Bahkan sebagaimana kita ketahui, seseorang yang datang ke Mekah, datang ke Madinah, membaiat baginda Rasulullah SAW. Ternyata Nabi kita hantar balik ke negeri Yaman. Salah seorang daripada warga Yaman bertungkus lumus dengan menempuh jarak yang cukup lumayan jauh daripada Yaman sampai ke Madinah, hanya semata-mata untuk berhijrah, semata-mata untuk mendampingi baginda Nabi dan juga berjuang di jalan Allah. Nabi kita tanyakan, ahayun walidaka, apakah masih hidup kedua ibu bapa anda? Kata laki-laki itu, ya Rasulullah. Qala ji'fa bihima fajahid, balik kamu ke Yaman, berjihadlah kamu dengan berbakti tak setia kepada kedua-duanya. Saya senyum karena saya ada sesuatu di kepala. Antum tidak senyum karena tidak dapat membaca apa yang ada dalam kepala saya. Jadi pada waktu khatib dengan semangatnya khutbah, sudah saya ceritakan dengan kawan-kawan. Cerita untuk antum, syaratnya ambil daripada saya. Maka aku pang tentang birrul walidain, tentang bakti kepada kedua ibu dan bapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahqqun nasi bi suhbati ya Rasulullah. Sa'ala rajulun Rasulullah, man ahqqun nasi bi suhbati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling patut untuk aku berbakti takkan setia kepadanya? Qala Abu. Enggak, qala ummuk. Qala summan, qala ummuk. Qala summan, qala ummuk. Qala summan, qala Abu. Kali keempat. Jadi Pak Haji tadi itu pada waktu bawa anak pergi ke masjid, yang lekat di kepala hadis jawaban baginda omok 3 kali. Maka pada waktu santai drive kereta balik rumah, tanya sama anak samping, awak dengar tak khutbah tadi itu? Jangan-jangan ngantuk. Enggak ada apa-apa. Khatib tadi itu cakap tentang apa saja? Tentang birrul walidain, tentang bakti, tentang setia kepada kedua ibu dan bapak. Betul ya? Iya Bapak, memang birrul walidain tadi topik pembicaraannya. Ingat apa yang dikatakan itu? Ingat Bapak, di antaranya hadis Nabi kita bersabda, orang yang paling patut untuk kita berbakti kepadanya adalah ibu kamu. Siapa berikutnya? Ibu kamu. Benar siapa berikutnya? Ibu kamu. Iya kan? Iya Bapak, betul macam itu. Khatib meriwayatkan hadisnya, betul semacam itu.
Yang betul nih, iya Papa betul. Tapi kan ibu kamu baru satu di rumah. Jadi kita kata 3 kali. Ibu kamu berarti 3 dong. 3. Nah, bagi tahu sama mak di rumah, baginda pesan agar aku berbakti kepada ibu kamu 3 kali. Sedangkan saya baru punya 1 orang ibu. Jadi setelah anak tadi tuh cerita sama mak dia, bagi tahu sama ayah awak, terong tuh makna bagi 3 kan? Bagi tahu mak kerat 3 nanti. Sama garang-garang sungguh. Dan ini berlaku pada beberapa bulan atau mungkin lebih daripada tahunan. Itu dengan salah seorang daripada wanita Pakistan Melayu itu mengerat hak suami dia sendiri. Kalau sudah dikerat, katanya langsung dilarikan atau digegas. Dikejarkan ke hospital untuk disambungkan kembali. Kalau sudah putus sambung balik, kita boleh pikirlah kira-kira akan tersambung bagaimana. Lebih lagi kalau sambungannya tak kuat, mana kalau tercopot kembali. Dah putus dah. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita ekstrim seperti itu, kamu rasa risau, takut kalau kita kawin. Mungkin nanti pada suatu ketika terpaksa laki-laki buat sepeda daripada businya. Tapi kalau saya pada masa kita tidur, istri datang dengan pisau tajam, dia keras seperti itu. Nak ngaudukan aku kan, nak kawin lagi kan? Akhirnya kita tak jadi lagi tidur pakai sepeda, tidak pakai sepeda. Itu pun sepeda pun kena 2, 3, 4 lapis tatir. Ada. Allah tabarakallah. Qala summa birrul walidain qultu summa ayyun. Yang ketiga baru al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah pada urutan yang ketiga. Sembahyang pada awal waktu, bakti datang kepada mak dan ayah. Kemudian yang ketiganya baru al-jihadu fisabilillah. Qala haddatsani bihina. Nabi kita memberitahukan kepada saya tentang 3 perkara tadi itu. Ala istazatuhu lazadani. Kalau saya minta tambahan, Nabi kita akan senaraikan satu persatunya. Akhiruhu babu la yakun bughduka talafa. La yakun bughduka talafa. Agar jangan sampai kebencianmu itu membinasakan. Benci-benci tak apa, marah-marah ya, tapi jangan pecahkan pecahkan ini. Memang jadi asik. Pada waktu bergaduh 2 laki istri langsung baju suami, wah. Suami juga tengok ambil pinggan, wah, pecah, kena LCD, pecah juga, wah, DS, tendang, jatuh. Lepasnya itu, dah bagus, istri sedar, suami sedar. Jika termenung peti ais pecah, lemari tumbang, kursi patah, cermin hancur. Akhirnya pikir nanti perbaiki, maka kita perbaiki itu juga dengan kita beli baru. Itu makna bughduka talafa. Jadi pesan jangan sampai kalau pada tuh kita marah yang membinasakan. Marah saja, tapi jangan sampai rusak itu rusak ini. Tapi memang kepuasan nafsu itu kalau pada waktu kita marah kita hancurkan, itu puas rasanya. Seperti dengan almari, wah itu kita tambah, wah dia tuh senyum zaman tuh. Beliau ini nampak serius zaman tuh. Senyum-senyum orang ini nampak, masya Allah tabarakallah. Seperti tak ada problem, dia pada banyak masalah. Oke. Nah, ingat. Jadi jangan macam seperti budak kecil. Kalau pada waktu bergaduh, pada waktu kita berkelahi, memang romantika hidup pasti kita akan bergaduh. Pasti akan ada kesalahpahaman kita dengan pasangan. Pasti akan ada problem dalam hidup. Tidak ada yang namanya mulus. Nanti kita pun pernah bertengkar dengan Sayyidatuna Aisyah. Sampai Sayyidatuna Aisyah pernah memperkatakan seperti ini. Jadi karena pertengkaran tadi itu nampak kelihatan sudah tidak dapat diatasi. Oke, Nabi kita kata sekarang kita kena cari hakim. Nah, budalana min hakim, harus ada hakim yang mengatasi kita. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, hakimu ke Abi. Oke, kalau begitu yang jadi hakim bapak saya. Bapak saya siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anil jami.
Oke, Nabi kita katakan, untuk menyelesaikan masalah kita minta orang tua kamu jadi hakim. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi kita cerita tentang begini-begini kejadiannya, dan kami sepakat agar baginda Abu Bakar menjadi hakim yang akan mengatasi masalah yang sedang dipertengkarkan antara baginda dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi pada waktu Nabi kita katakan, oke, saya cakap duluan atau kamu? Saya ngobrol duluan atau ente? Kamu ngomong dulu atau saya? Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, tak apa-apa, cakap ya baginda. Silakan Nabi kita untuk bercakap duluan. Tapi jangan bohong ya. Tapi cakap yang betul. La taqul illa haqqa. Begitu Sayyidatuna Aisyah berucap seperti itu, silakan baginda bercakap duluan, tapi cakap yang betul, cakap yang benar. Langsung melayang tangan Sayyidina Abu Bakar, memukul Sayyidatuna Aisyah. Kemana Sayyidatuna Aisyah lari pada saat ketika itu? Berlindung, minta perlindungan dengan baginda Rasulullah SAW. Tadi katanya nak menghakimi baginda Nabi, nak menghukum baginda Nabi. Tahu-tahunya pada akhirnya berlindung dengan baginda Rasulullah SAW. Pada peristiwa Aqid, kalung belati jatuh, maka pada waktu itu orang pada sibuk pasukan perang yang akan kembali ke Madinah di stop untuk tidak meneruskan perjalanan. Nabi kita berikan arahan kepada pasukan untuk mencarikan kalung Sayyidatuna Aisyah yang terjatuh. Nabi kita terus tidur di atas pembaringan, di atas paha Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, sementara dengan orang ramai mundar mandir ke sana dan kemari mencarikan Aqid, kalung yang terjatuh daripada beliau. Tak lama kemudian masuk waktu subuh, sedangkan pasukan tidak punya air. Ramai yang nak berwudu, air tidak ada. Ramai yang nak menggunakan air, ternyata dengan air tidak ada pada saat ketika itu. Semuanya mengeluh dan memberitahukan tentang perkara tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuh, gara-gara Sayyidatuna Aisyah, akhirnya dengan kita dalam keadaan krisis air. Masuk waktu sembilan, sedangkan kita tidak punya air. Datang Sayyidina Abu Bakar marah-marah kepada Sayyidatuna Aisyah. Perut Sayyidatuna itu ditosok. Gara-gara itu semuanya. Tidak tahu kan, gara-gara kalau kamu, kenapa tidak hati-hati, kenapa tidak waspada, jagalah dengan elok, kenapa sampai hilang, sambil cakap marah-marah dengan aku, sambil perut ditosok terus, ini gara-gara kamu semuanya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalau bukan karena bagi Nabi yang sedang berbaring di pahaku, aku dah berangkat lari daripada situ. Tapi kenapa tidak? Sampai ke tahap itu tuh, setia dan sayangnya beliau dengan Rasulullah SAW, yang walaupun ditosok kuat oleh Sayyidina Abu Bakar tetap tidak beranjak dan tidak bergerak. Kenapa? Takut kalau Nabi kita terjaga, takut kalau Nabi kita terbangun, biar sakit. Kalau bukan karena baginda yang sedang berbaring di atas pahaku, sekali-sekala lah, kalau pada sudah kawin, tidurlah di atas paha istri. Cukuplah masa bujangan tidur atas bantal. Kamu kenapa pikir sudah waktunya dengan kalian kawin di sini? Kenapa tunggu-tunggu? Minta izin sama Ustaz Baihaqi, balik bawa 3 buah sijil kawin yang pertama, sijil beranak yang kedua, dan juga dengan sijil al-azhar yang ketiga. Orang bawa 1, kita bawa 3. Barakallah. Yang penting jangan bawa sijil yang keempat. Sijil yang keempat, sijil kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala summa jadu bisabila qala hadatsani bihinna babun la yakun bughdu kata lafa, riwayat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala qala la yakun hubbuka kalafa. Kulpa, kalaf. Jangan sampai kecintaan kamu tuh kecintaan yang membebankan. Kulfa. Bagaimana kulpa? Taklif. Jadi kita memanfaatkan kecintaan kita kepada seseorang atau kecintaan seseorang dengan kita, karena kita tahu dia sayang dengan kita. Nah, kawari masih mandi, tahu kawan-kawan pada sayang dengan saya di sini, saya pun minta itu ini. Saya bilang mau naik piramid, mau naik tower, mau lihat Mesir, mau pergi Aswan, mau pergi Luxor. Nah, itu cinta membebankan. Jangan kecintaan kamu kepada seseorang atau cinta seseorang kepada kamu
itu kau manfaatkan dengan membebankan dan juga dengan menyusahkannya. La yakun hubbuka kalafa wala bughduka talafa. Dan jangan pula kemarahanmu itu menyebabkan benda itu ini jadi rusak. Jangan sampai kecintaan itu membebankan, jangan sampai kecintaanmu membuat beban kepada seseorang, dan jangan sampai kebencianmu itu akan menjadi kebinasan kepada sesiapa saja. Faqultu kaifa dzalik? Bagaimana penafsirannya? Qala idza ahbabta kalabta kul pasadi. Apabila kau cinta, kau bebankan kepadanya seperti budak kecil. Nak yang itu, nak yang ini, belikan itu, belikan ini, kesian. Mantang-mantang dia sayang dengan kita, kita manfaatkan. Itu tidak betul. Yang kedua, wa idza abghadta, dan apabila kau benci, ahbabta li sahibika talab, kau inginkan kebinasan kepadanya. Atau idza ahbabta idza abghadta, pada waktu kau membenci, pada saat ketika kau benci kepada seseorang, ya imam kita inginkan kebinasan ke atas, atau dengan kita membinasakan sesuatu. Riwayat Arwi kitab Al-Adabil Mufrad anil Allama Al-Muslim Al-Syekh Muhammad Yasin Al-Badani bisanadihi anil mu'alif Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi dengan sanad yang berbeda daripada sanad Sahih Bukhari, sebab di sini melalui Syekh Umar Hamdan, melalui Syekh Ahmad Ibni Abdul Rafi Al-Husain At-Tahtawi, ini daripada ulama Mesir, daripada Ahmad At-Tantawi pun juga daripada ulama Mesir, daripada Mesir pindah ke negeri Yaman kepada Syekh Murtada Az-Zabidi pengarang kitab Ithabus Sadatil Muttaqin ila akhirih. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi al-Mutawaffa sanata 279 awalu babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khalqi bukan khuluq, khalqi, bab yang menyatakan tentang fisikal, perawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Malik bin Anas, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu sami'a Rasulullah sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit tawilil ba'in. Perawakan baginda Nabi bukanlah merupakan orang yang tinggi panjang yang zahir, wala bil qasir mumaghab, wala bil qasir, dan bukan juga orang yang kerdil. Tinggi sangat tidak, rendah sangat pun juga tidak, sedang. Perawakan Nabi kita sedang. Tapi yang walaupun seperti itu, in masya baina tawili talahu, Nabi kita bukan orang yang tinggi sangat, tidak juga orang yang kerdil dan rendah. Tapi kalau pada Nabi kita berjalan dengan orang yang dikatakan tinggi, Nabi kita lebih tinggi. Tak pernah Nabi kita berjalan dengan orang yang tinggi, Nabi kita jadi rendah, itu tidak pernah. Itu diantara daripada mukjizat yang Allah anugerahkan, supaya jangan sampai daripada sudut keilmuan, ketakwaan dan juga fisikal, Nabi kita di bawah seseorang. Qala, dan Nabi kita tidak ada bayangan, sebab supaya jangan sampai bayangan baginda itu terpijak dengan sesiapa saja. Kalau ada bayangan, jangan di belakang kita berjalan. Orang yang jalan di belakang kita akan pijak bayangan kita. Nabi kita tidak ada bayangan. Laisa lahu dhil. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasid wala bil amyadil amhaq. Bukan juga orang yang berkulit putih, terlampau putih seperti kulit wanita-wanita Eropa, yang akhirnya bukan putih yang bening, putih yang ada bintik-bintik, ada titik-titik. Itu putih yang tidak disukai. Putih yang paling mahal, putih yang kemerah-merahan. Itu ada kulit orang barbar. Kalau pergi ke Maroko ada suku barbar. Di sini Masya Allah tabarakallah. Jadi tadi katakan lawis takbartu min amri mastadbartu. Kalau seandainya kalian, kalau di Mesir kita tidak syurga, tapi kalau kamu duduk di Maroko, seandainya kamu Allah takdirkan dapat wanita-wanita daripada Maroko, itu perawakan mereka, fisikal mereka mirip, tidak jauh berbeda dengan perawakan kita orang Asia. Perawakan sama, jadi dari sudut bukan kebir, tawil, itu tidak. Perawakan macam kita orang Asia Tenggara. Tapi min haisul jamal, Masya Allah tabarakallah, kacukan antara Spanyol dengan Prancis. Dan juga daripada suku barbar tadi itu
Itu kalau tak terkena matahari pun muka mereka musyarat dan berkembang. Ini putih. Tengok kan berjalan ceritanya. Tak tengoklah. Tapi kita bersabdalah kalau ulama alaika sani untuk kamu yang pertama dan dosa kalau untuk yang selanjutnya. Nah kita yang pertama tadi itulah. Kalau terlebih astagfirullahalazim. Qala bukan juga dengan abyad al-amhaq. Wala bil adam bukan juga dengan yang berkulit hitam, al-asmar. Wala bil ja'dil qatid dan dengan rambut Nabi kita bukan dengan ja'dil qatid. Kita tengok tak orang Mesir gondrong. Kalau orang Mesir gondrongkan rambut. Tahu gondrong tak? Panjangkan rambut. Macam seperti kubah masjid. Itu Mesir. Kalau negro lebih lagi. Oh, kalau panjang besar. Itu dengan burung kalau saya tengok orang punya rambut seperti itu pasti dia kira ini pokok kayu apa gitu. Nah, alhamdulillah kita kalau kita rambut panjang pun tetap rambut kita gelombang. Jadi rambut baginda seperti itu. Rambut baginda laisa bil ja'dil qatid bukan dengan jenis rambut yang berlilit seperti rambut orang hitam, orang negro, wala bil sabti dan tidak juga dengan rambut yang lurus macam seperti rambut kita rambut orang Jepun, Cina kadang-kadang lurus. Kelurusannya tuh sanggup untuk menembus kain, lurus macam sekeras jarum atau juga dengan paku. Enggak, jadi rambut kita kerinting bergelombang. Ba'asahullah Allah utus pada usia 40 tahun di mukim berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Ini dengan tidak menyebutkan kusur dan di Madinah pun juga 10 tahun dan meninggal dunia ala rasi sitina sanatan yang mu'tamad 63 tahun. Pada masa usia Nabi kita meninggal dunia tidak terdapat pada kepala dan dagu, tidak terdapat pada kepala dan janggut 20 helai uban. Lebih daripada 100 daupan. 20 tak dapat. Bahkan yang 20 itu tak nampak langsung kalau pada kita pakai minyak. Kalau saya buka rambut saya, kamu tidak nampak ada uban. Karena jauh, apalagi kalau saya pakai minyak. Tapi kalau kamu dekatin begitu, udah banyak ubannya, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau dengan dijanggut. Jadi janggutnya serba salah. Bagi 3 kalan lah kalau begitu. Hitam, putih, kuning, 3 mazhab. Jadi dikatakan suami punya 2 orang istri, istri tua, istri muda. Istri tua paling suka tengok suami sudah berubah sebab sebanyak usia. Istri muda paling tak suka tengok suami punya uban. Jadi pada akhirnya janggut suami yang hitam putih tadi itu masing-masing cabut. Istri tua cabut yang hitamnya, istri muda cabut yang putihnya. Akhirnya suami tidak punya janggut. Kesian suami. Astagfirullahaladzim. Qala akhiruhu, na'am, babu majafi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat daripada Imam Tirmidzi, seseorang yang sudah subati dengan muasafat kehidupan gerak-gerik hidup rentak kehidupan baginda, itu akan Allah karuniakan ru'yah pada penghujung usianya, atau Allah akan karuniakan ru'yah dalam hidupnya. Terserah apakah ru'yah itu secara langsung atau juga ru'yah itu dimimpikan oleh seseorang. Qala akhiru ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsana Muhammad bin Ali qala hadatsana Nadr bin Shumail qala anbana Ibnu Auf an Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala qala hadzal haditsu dinun. Hadis itu adalah agama, ilmu itu adalah agama. Fanduru, maka pastikanlah daripada siapa kalian mengambil dan mempelajari agama kamu. Agama itu adalah din. Maaf, hadis itu adalah din. Ilmu itu adalah agama. Hadis yang berbicara tentang hukum hakam itu adalah prinsip. Itu adalah ideologi, itu adalah agama. Maka pastikanlah kau daripada siapa bertalaki tentang hukum hakam Allah, tentang agamamu. Riwayat Kitab Asy-Syama'il sanadnya Abi bil Isnad bi Sunan Ad-Darimi. Tadi Sunan Ad-Darimi itu pada muka surat 40.
7. Sanadnya pada muka surat 50, arwi kitab Sunan Ad-Darimi 48 ya. Melalui Syekhuna Muslim Hijaz Syekh Yasin Al-Badani daripada Syekh Umar Hamdan. Sanad yang sana akan kita pindahkan kembali ke sini sampai kepada Al-Mufti Al-Qadhi Tajuddin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Qadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Kitab Shamt Ibn Abi Dunya. Imam Ibn Abi Dunya punya karangan lebih daripada ratusan kitab, tapi kebanyakannya rasail. Kitab-kitab kecil. Kitab Shamt, keutamaan mendiamkan diri. Shamt daripada kebatilan. Senyap daripada perkara mungkar. Elok dengan kita jadi orang yang pendiam. Pendiam daripada penipuan, pendiam daripada berbohong, pendiam daripada mencarut, pendiam daripada merapu, merepek dan bahasa-bahasa yang seumpamanya. Awaluhu hifdzul lisan wa fadlus samti, menjaga mulut dan juga keutamaan kita berdiam. Kalau kita tak bercakap, insyaallah kita akan selamat dan orang akan tak tahu tentang kita. Kalau kamu bercakap, orang tahu kamu tuh paham, tak paham, ngerti, tak ngerti, bijak, tak bijak, orang sudah boleh cam daripada percakapan. Kalau kamu diam saja pakai serban besar-besar, beli tasbih, kokah, yang bijannya seperti biji pinang, baju biru, jangan tidur, jelek mata, buah minum ke buah apakah, atau bagi minyak angin di sini kah. Jadi kalau kita bercakap, orang tak tahu. Rupa-rupanya suaranya tak macam seperti penampilannya. Ya Imam Ar-Rus liyasanadi. Udah, cukup. Teruskan. Sampai diteruskan. Mbak kalau diteruskan, Bang masa? Dah cukup. Dah saya bagi nilai kamu dah. Mau menang tanpa musabaqah, tanpa pertandingan. Daripada susah-susah dengan kita dengar rata seperti itu sampai habis. Tapi kalau pada waktu kita senyap, orang tak boleh cam. Penampilan seorang gusti, penampilan seorang petinju, senyap diam, orang pada ketakutan. Kenapa? Karena dia belum tampil. Tapi kalau pada tampil, baru saja ada kekuatan sudah terpelanting. Orang dah tahu kekuatan kita itu seperti apa. Ilmu seperti itu, wibawa seperti itu, kedudukan seperti itu. Jadi diantara daripada hikmah as-samtu dapat merahasiakan dan menyembunyikan identiti keadaan daripada seseorang. Allah. Jadi dikatakan, pahami bahasa ini. Imam Abu Hanifah lagi sedang bersyarah. Di antara daripada para hadirin yang hadir, seorang laki-laki pakai jubah, pakai sorban, pakai alasan, tasbih, dahi hitam. Duduk depan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun pada waktu laki-laki tadi itu datang, Imam Abu Hanifah duduk. Tadi masih santai, canda, bergurau. Tapi pada waktu nampak seperti Syekhul Islam datang, maka dengan beliau pun juga jadi tegang. Tak nak lagi berepek, tak lagi bergurau itu dan ini untuk meraihkan tetamu yang datang tadi itu tampil datang seperti seorang kiai besar, masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan pengajian tetap diteruskan. Jadi di antara daripada pembicaraan yang dibicarakan, jadi kawan-kawan semuanya, maka waktu kita berpuasa di sepanjang bulan Ramadan itu bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke? Itulah jangka waktu yang namanya puasa, yang dengan kita wajib imsak, menjaga diri daripada segala larangan. Bermula daripada terbit fajar di saat berkumandangnya adzan subuh sampai terbenam matahari. Yang duduk dengan jubah lebar, sorban besar, langsung angkat tangan. Silahkan. Minta maaf tuh guru, saya mau tanya. Tadi tuh guru jelaskan bahwasanya puasa itu bermula waktunya daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi agak-agaknya macam mana kalau seandainya matahari tidak terbenam sampai tengah malam? Itu bagaimana puasanya? Bagaimana kira-kira kalau matahari itu tidak terbenam, tidak tenggelam, melainkan setelah tengah malam? Jadi kata Abu Hanifah,
Kalau matahari tak terbenam sampai tengah malam, lebih elok Abu Hanifah menyandar lagi. Beliau nyandar, beliau hunjurkan kaki beliau, duduk santai. Kenapa? Pikir. Pertanyaan itu betul tak? Betul, macam mana boleh matahari? Dikatakan bagaimana kalau matahari tidak terbenam, tapi melainkan setelah tengah malam. Dari mana darinya tengah malam kalau matahari belum terbenam? Jadi tidak akan mungkin ada tengah malam kalau matahari masih nol. Macam mana kalau matahari tidak terbenam sampai tengah malam? Macam mana boleh datang tengah malam kalau mataharinya masih wujud? Datangnya tengah malam itu justru karena matahari sudah hilang lah. Tuh gara-gara kena bercakap, kata Abu Hanifah tadi beliau melaikan, duduk sopan, tak lagi menyunda, tak lagi santai. Kalau seandainya matahari tidak juga terbenam, melainkan setelah sampai tengah malam, maka Abu Hanifah pun hunjurkan kembali kedua belah kakinya. Itu gara-gara karena percakapan. Keutamaan berdiam itu mampu untuk merahasiakan kekurangan diri. Allah, na'am. Awaluhu hifdzul lisan wa fadlus sabr. 10 menit. Qala hadatsana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid al-Qurashi. Qala hadatsani Abi qala wa Ubaidullah ibn Umar al-Jushami. Qala hadatsana Nu'aym an Ya'la ibn Atha an Abdullah ibn Sufyan an abihi qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil Islam bi amrin la as'alu 'anhu ahadan ba'dak. Hadis ini ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang aku sudah tidak perlu bertanya kepada sesiapapun setelah pertanyaanku itu. Aku tidak perlu lagi bertanya kepada sesiapapun setelah aku bertanya kepada baginda. Nanti kita jawab dengan jawaban yang ringkas, qul amantu billahi tsumma istaqim. Kalau inginkan jawaban yang pasti dan kamu tidak perlu bertanya ke sana dan kemari, maka ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan kau komitmen istiqomah dengan pendirian. Qala fama attaqi, apa yang patut untuk aku waspadai? Attaqi ay ajaluhu baini wa bainahu wiqayatan, apa yang patut untuk aku waspadai? Untuk aku jadikan wikayah, penyekat dan penghalang. Nabi kita mengisyarat au ma biyadi ila lisan, yang patut dijaga ini. Gara-gara mulut, badan binasa. Gara-gara mulut, masuk penjara. Gara-gara mulut, dikafirkan. Gara-gara mulut, dibid'ahkan. Gara-gara mulut, dikatakan lucah. Gara-gara mulut, dikatakan porno. Gara-gara mulut, jatuh kita daripada pandangan Allah. Gara-gara mulut, jatuh selang daripada pandangan makhluk. Jadi kalau pada waktu kita senyap, sebagaimana kita katakan tadi, kekurangan yang ada pada diri kita akan tersembunyi. Akhiruhu babu dzambil maddahin, celaan, cercaan kepada orang-orang yang memuji, yang nyanjung-nyanjung, yang memuji-muji kita. Kalau orang tuh mudah menyanjung dan memuji kita, berarti dia juga mudah mencerca dan mencaci. Kalau kita restu dan ridha, terima sanjungan dan pujian daripada semua orang, Masya Allah. Antum ni wali bang, wali betul. Saya tak pernah tengok orang bening, tenang, khasyat, tadallul, ya Allah. Muka antum ni muka para awliya ila salihin. Muka antum ni memang nampak betul kalau kamu di zaman Rasul sama Nabi kita suka sama Allah. Kalau kamu tu di zaman Imam Nawawi mesti akan boleh jadikan kamu sebagai murid pilihan yang teristimewa dari sejual sekian murid. Yang senang muji-muji kita begitu, itu nanti kalau pada waktu merepek, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, disumpahinya kita. Loh sialan, kurang asam, kurang bodoh. Kita pun terpanjat. Kenapa? Sebab orang yang suka menyanjung dan memuji pun juga kadang-kadang mencerca dan mencacinya seperti itu. Jadi lebih mendingan, lebih elok dengan kita, dengan seseorang yang biasa-biasa saja dengan kita, yang kalau pada waktu kita tersilap, ya mungkin kalau dia berlipun, tidaklah secara berlebihan. Begitu juga sebaliknya. Qala bambu dami al-maddahin biriwayatihi qala hadatsana Abdullah qala hadatsani Ishaq bin Hatim qala hadatsana Muhammad bin Katsir anil Auza'i qala kana al-Hasan rahimahullahu taala idza qassal qasu, apabila tukang ceramah berceramah, apabila tukang cerita bercerita, lam yatakallam,
beliau tidak akan bercakap faqila lahu bidalik faqala ijlalan lillah. Beliau sama sekali tidak langsung memprotes, tidak langsung menyalahkan sebagai tanda ta'zim kepada syair, sebab dia mengatasnamakan itu adalah riwayat daripada Rasulullah. Apabila direkayasa, apabila ada sesuatu yang diriwayatkan, beliau tidak langsung protes. Kenapa? Sebagai tanda ta'zim, sebagai tanda ta'zim kepada Allah Jalla wa'ala. Sanadnya juga melalui Syekh Yasin Al-Badani daripada guru beliau Al-Mu'ammar, lebih daripada 120 tahun, daripada ulama Afghanistan Bahauddin Ibn Abdil Al-Afghani Al-Kabili yang menjadi warga Mekah, daripada Faidur Rahman Ibn Muhammad Al-Kabili, ini diantara daripada sanad yang tidak dimiliki oleh ulama dunia. Jadi kenapa Syekh Muhammad Yasin Al-Badani mendapatkan julukan sebagai Musnidud Dunia. Musnidud Dunia, bukan Musnidul Hijaz, bukan Musnid Al-Asyawin, tidak. Jadi ulama itu datang daripada manapun, datang daripada Mesir, datang daripada Yaman, datang dari Maroko, datang dari Indonesia, datang daripada Malaysia. Maka pada itu menerima sanad atau minta ijazah daripada beliau akan berikan ijazah itu dengan ulama-ulama tempatan. Kalau daripada Mesir, semua silsilah-silsilahnya daripada ulama Mesir. Kalau daripada Yaman, beliau akan riwayatkan riwayat beliau melalui ulama-ulama daripada Yaman. Datang daripada Afghanistan, akan beliau riwayatkan guru-guru beliau daripada Afghanistan. Mungkin langka kalau seperti di zaman beliau, seseorang punya guru lebih daripada 1000 orang. 1000. Nah, kita kalau kita itu dengan cikgu pun yang mengajarkan kita pada masa kita di Tazki dengan cikgu-cikgu kita, dengan ustaz-ustaz dan juga dengan ustazahnya, kita itu kita sampai 100. 50 pun belum. Itu kita itu semuanya guru yang pernah sekali membimbing atau yang pernah sekali masuk kemudian berhenti. Itu juga kita senaraikan dalam kumpulan. Kali aja kita ngaji, sudah kita diberhentikan. Qala bismillahirrahmanirrahim, husnul dzanni billah. Baik berbaik sangka dengan Allah Jalla wa ala. Naam, awaluhu Ibn Abi Dunya lagi. Tadi Kitabus Samt li Abi Dunya. Naam. Awaluhu qala hadatsana Khalid bin Khaddash ibn Adlan al-Muhallabi qala hadatsana Mahdi ibn Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah wa hadatsana Abu Khaythama qala hadatsana Jarir an al-A'mash an Abi Sufyan عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله Nabi kita bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali meninggal salah seorang daripada kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Jalla wa ala. Asa seseorang atau masa kita nanti dalam keadaan sakaratil, dalam keadaan nazar, kalau pada tu orang itu masih sudah, jangan sampai berburuk sangka dengan Allah. Husnul dzan, kalau boleh husnul dzan itu di sepanjang hidup kita diuji, kita diberikan peringatan, kita diberikan teguran, kehilangan, kena pukul, kena penyakit, kena musibah, mendapatkan peringatan, mendapatkan teguran, tetap kita husnul dzan, pasti dan pasti ada hikmahnya. Pasti dan pasti yang terbaik, pasti dan pasti yang kalau memang kita meyakini itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala, insya Allah ada terdapat 1001 kebaikan di balik daripada cobaan dan ujian yang menimpa. Itu mana husnul dzan. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah pada waktu kita kehilangan. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah pada waktu kita putus cinta. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah pada waktu kita dilanda musibah atau dengan kita dikejutkan dengan suatu cobaan dan ujian. Lebih lagi pada waktu intan nazar, pada waktu dalam keadaan sakaratil maut, jangan sampai beranggapan Allah tidak akan ampunkan, jangan sampai beranggapan ini nanti akan disambut oleh murkaan Allah Jalla wa'ala, jangan sampai berburuk sangka waktu dalam keadaan nazar. Dan juga dengan kita tuh kena dibeli dan juga kena dicari. Husnul dzanni billah, tak besar mana, lebih kurang seperti kita ini saja, tapi lebar ukuran besar. Jadi di situ semuanya hadis-hadis yang disebutkan di sana membuat kita berbaik sangka dengan Allah.
waktu dalam keadaan dasar, insya Allah pasti Allah akan ampunkan. Apalah untungnya Allah kalau tidak mengampunkan aku. Pasti dan pasti sebanyak dosa kesalahan itu tidak ada artinya di sisi Allah. Allah akan berikan keampunan kepadaku. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau perlu kita bacakan hadis-hadis yang membuat orang akan semakin terpupuk sangka baiknya dengan Allah. Itu termuat atau hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab tersebut, kesemuanya untuk memupuk husnul dzanni, baik sangka kita dengan Allah. Qala akhiruhu, riwayat daripada Imam Ishaq bin Ismail qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id atau Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma syakka al-A'mashu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi utaqa. Tengok bunyi hadisnya seperti apa? Inna lillahi utaqa minan nar. Bagi Allah ada terdapat sejumlah sekian yang dibebaskan daripada api neraka itu pada tiap hari dan malam. Lillahi utaqa, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk di antaranya. Mudah-mudahan aku termasuk daripada bilangan yang Allah bebaskan daripada api neraka pada tiap hari dan malam. Besar harapan kita pada waktu kita dalam keadaan sakaratil, insya Allah. Allah berfirman, indah husni dzanni abdi bi bal yadhunna bi masya. Aku di sisi dugaan hambaku kepadaku, maka terpulang kepada dia berduga seperti apa. Kalau kita husnuzan akan terampunkan, terbebaskan diri kita daripada api neraka, kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan maghfirah, kita akan mendapatkan keampunan. Akan Allah layan kita seperti itu. Qala wa likulli 'abdin minhum, dan bagi tiap hamba Allah masing-masing mempunyai dakwatun mustajabah. Apalagi dalam keadaan sakaratil, ya Allah, permintaan yang terakhir, ya Allah, pada detik yang terakhir, ya Allah, dengan peluang yang terakhir, ya Allah, dengan harapan yang terakhir, masukkan aku ke dalam surga bighairi hisab. Husnuzan, insyaallah Allah akan kasihkan. Layak lo masuk surga bighairi hisab. Masbuk saban hari, zikir ngantuk, pengajian, ngalmon. Malaikat kan saya minta dengan Allah, bukan minta dengan malaikat. Malaikat protes. Kata mereka, bagaimana awak boleh masuk surga bighairi hisab? Bangun subuhnya genutnya kering, sembahyangnya banyak yang masbuk, kadang-kadang langsung ngajinya, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak. Kalau masuk pengantuk sepanjang di pengajian, paham pun juga tidak. Malaikat jangan protes, minta maaf ya. Jadi urusan aku dengan Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, ana indah husni dzanni abdi bi. Aku di sisi dugaan hambaku yang bagus kepadaku. Ana indah husni dzanni abdi bi falyatuna bi masya. Kita duga Allah akan ampunkan kita, insyaallah Allah akan ampunkan. Hadza wabillahi taufik. Sanadnya sama dengan kitabus samti. Kita masih ada dalam 3 pertemuan dengan kitab Al-Awail. Besok hari lusa baru kita diskusikan kitab Iqamatul Hujjah. Saya ulang kembali, besok kita di dataran, maghrib isya kita bersama di sana, dan antara maghrib dengan isya kita akan melaksanakan salat sunat tasbih. Inginkah Allah ampunkan dosa kesalahanmu yang besar dan yang kecil, yang awal dan yang akhir, yang disengaja dan tak disengaja, yang secara terang-terangan dan yang tersembunyi, yang baru dan yang lama. 10 kriteria dosa ada ke-10-nya, yang dahulu, yang baru dan yang lama, yang dahulu dan yang akhir, yang disengaja, yang tak disengaja, yang secara sir, secara sembunyi dan juga secara terang-terangan, kemudian yang besar dan kecil. Bagaimana ya Rasulullah? Laksanakan sembahyang 4 rakaat yang pada tiap rakaat dengan tasbih 75 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.